Cek cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, halo. Boleh sapa-sapa dulu ya. Bunda Anita bisa ini, ada Bunda Anita. Halo. Cek cek. Oh, yang on ini ada on cam ada Bunda Tia. Halo Bunda Tia, assalamualaikum. Ada Bunda Devi. Wah, di kantor di Bunda Devi nih. Ya, baiklah, udah ngumpul semua ya. Kita buka dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua di dalam kesibukan masing-masing masih bisa menyimak di Zoom kita kali ini tentang winning with love ya, menyapih dengan cinta. Nah, tak lupa salawat serta salam kita tekan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin. Dan juga kita tak lupa untuk berdoa terus untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ya di Cianjur, kemudian ada di Semeru, erupsi, dan kita juga semoga berdoa terus semoga diberi kemudahan dan dilancarkan untuk evakuasi korban dan semuanya bisa kembali seperti semula. Yeay. Kembali lagi ya, alhamdulillah ada ini. Ini udah ada suaranya ya, Bunda Lutfi. Nanti kalau yang on cam silahkan bisa on cam yang longgar. Kemudian kalau misal ada pertanyaan bisa langsung ini di chat. Kemudian yang mau langsung bertanya boleh raise hand. Kalau mau nanti dibukakan mikrofonnya bisa raise hand dulu untuk bertanya ya. Nah, sekarang winning with love. Bismillah ya. Menyapih dengan cinta. Slide Mbak, minta tolong. Jadi penyapihan itu apa ya? Kayak gitu deh. Penyapihan atau winning. Halo? Nah, penyapihan atau weaning itu adalah proses memperkenalkan bayi dengan sumber makanan lain dan perlahan-lahan menghentikan proses menyusui. Nah, jadi penyapihan itu sendiri itu sebenarnya sudah ini ya, mengenalkan sumber makanan lain dari perlahan-lahan gitu. Jadi nggak tiba-tiba seperti itu. Next slide, Mbak. Jadi proses penyapihan ini sebenarnya sudah terjadi sejak ketika kita memperkenalkan makanan lain, yaitu pada saat MPASI. Jadi mulai umur 6 bulan
kita udah mengenalkan ini loh ada makanan lain selain nenek kita itu, tetek kita itu. Nah, itu sudah dimulai penyapihan di mulai 6 bulan. Jadi ketika di standar pemberian makanan bayi yang awalnya IMD, kemudian habis itu menyusui eksklusif selama 6 bulan, kemudian mulai dikenalkan MPASI, sebenarnya kita sudah mulai menyapi anak kita karena kita sudah mulai memperkenalkan namanya ini sumber makanan lain kayak nasi ketan dan kawan-kawan dari MPASI, di mana MPASI itu sendiri rumahan dan berbahan lokal. Kemudian kita tapi tetap melangsungkan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Nah, 2 tahun lebih, mungkin definisi dari penyapian itu sendiri kalau kita di sekarang itu kan mikirnya ini ya, menyapih benar-benar menyelesaikan menyusui. Nah, itu biasanya dilakukan di 2 tahun atau lebih. Nah, next slide. Nah, penyapian itu sendiri gimana sih? Nah, penyapian itu adalah proses. Jadi proses itu berarti nggak tiba-tiba langsung jadi tersapih gitu ya, bunda-bunda sekalian. Jadi adalah proses yang kompleks. Di sini adalah kompleks karena kita tidak hanya melibatkan nutrisi saja, tetapi kita juga menyesuaikan psikologis, dan psikologis yang disesuaikan di sini adalah baik dari anak ataupun ibu. Jadi kalau kita juga melihat makanan yang masuk ke dalam tubuh anak kita, kemudian juga dari psikologis antara anak dan juga ibu. Next slide. Pertama, kita mau bahas namanya penyesuaian nutrisinya dulu. Kita tahu mau nyapih itu melihat dulu anak kita itu udah makannya oke enggak. Nah, kita bahas dulu namanya kandungan ASI-nya. Nah, kita kan masih posisinya masih menyusui nih pasti ya, insya Allah. Nah, itu ketika menyusui itu sebenarnya ASI itu memang terbaik dibandingkan susu yang lain. Kita lihat di slide itu kan ASI memberikan semua kebaikan bayi yang dibutuhkan bayi, karena dibandingkan dengan formula itu ada banyak sekali enzim, growth factor, anti parasit, anti alergi, antivirus, hormon, dan yang terutama ini antibodi. Nah, di mana ASI itu juga cairan hidup. Atau misal si bayi itu sakit, maka antibodi yang dihasilkan di ASI itu akan lebih banyak. Nah, makanya dibilang di sini tuh ASI itu cairan hidup. Ya, seperti yang lain. Kalau yang lain tuh ya itu terus gitu kan. Apalagi yang susu formula ya kandungannya itu. Tapi kalau ASI punya yang lain. Makanya ASI itu tetap tidak ada yang menyaingi ASI. Tapi ASI itu mempunyai kalori yang terbatas. Padahal next slide. Next slide, Mbak. Nah, ini ya dilihat bahwa kalori kebutuhan energi anak kita itu semakin meningkat sesuai berat badan dan kawan-kawan. Nah, ini kebutuhan energi anak itu semakin bertambah seiring bertambahnya umur, sehingga ASI saja itu tidak cukup, apalagi untuk yang 6 bulan ke atas. Dimana kalau misal 6 bulan ke bawah, ASI itu yang dimana 100 cc-nya itu ada 65 kalori, diberikan selama 8 kali ya, biasanya menyusui itu 1 hari itu masih bisa mencukupi kalau 6 bulan ke bawah. Sedangkan kalau 6 bulan ke atas, ASI itu sudah tidak mencukupi, maka mulai 6 bulan itu diberikan MPASI. Nah, udah 2 tahun nih kebutuhan kalori anak kita itu ternyata berapa? 1125. Nah, kalori padahal ASI itu mencukupi, kalau ASI saja itu hanya kurang lebih 400 kilokalori. Makanya kita butuh penyesuaian nutrisi ke kebutuhan kalori yang lebih tinggi di anak kita. Tahu sendiri kan masa anak kita itu 2 tahun itu udah wah lari-lari nih pasti kemana-mana itu kan. Nah, next slide. Nah, kebutuhan energi kita tuh di bayi anak umur 2 tahun itu sudah tidak ya yang 1125 tadi itu dipenuhi dengan enggak 4 sehat 5 sempurna lagi ya Bunda-bunda. Jadi di sekarang itu ada pedoman gizi seimbang, di mana pedoman gizi seimbang itu ada 4 prinsip, yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan pola hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan ideal. Next slide. Di mana di pesan gizi seimbang ini, Mbak, next slide. Nah,
ada pesan khusus untuk anak 2-5 tahun, di mana gizi nutrisi itu tadi yang harus dicatat ini adalah udah terbiasa atau biasakan makan anak itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Kemudian dianjurkan mengonsumsi selingan sehat, maksudnya selingan sehat ini itu ya bukan yang kemasan ya, jadi kayak selingan sehat homemade gitu boleh. Nah, itu untuk mengurangi ya tadi makanan-makanan yang tidak sehat yang biasanya itu malah mengenyangkan padahal minim gizinya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak mengkonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, kemudian ada susu. Nah, susu ini tuh sudah jadi sumber protein. Maksud di sini susu itu adalah ini apa sumber kayak susu segar, apa susu kedelai, nah ya susu kedelai, susu segar sapi di mana itu tuh tanpa gula ya ngasihnya. Nah itu sebagai sumber protein, bukan lagi karbohidrat kalau di situ. Kalau dulu kan pasca Mas sempurna harus pakai susu gitu. Enggak, sebenarnya susu itu juga sumber protein yang bisa digantikan oleh ikan, telur dan lain-lain, tempe, tahu gitu. Dimana yang kaya protein ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi gitu anak kita. Kemudian yang ketiga, perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan nih. Anak-anak itu mungkin sudah mulai mengenal jajanan gitu kan, sukanya bebelen gitu ya. Jadi makanya dibanyakin sayuran dan buah-buahan itu sebagai selingan, makanan selingan sehatnya untuk memperlancar pencernaan. Next slide. Kemudian ada ini, batasi mengkonsumsi selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak, gorengan dan kawan-kawan. Yang terlalu itu memang nggak baik ya. Jadi dibatasi itu konsumsinya. Kemudian kita diperbanyak minum air putih. Ternyata minum air putih itu kalau umur 2 tahun itu ini ya Bun, 1.200 sampai 1.500 mili air per hari. Itu berarti berapa gelas itu? 6 gelas ya minimal, satu hari itu 6 gelas sampai 7 gelas per hari air putih. Jadi itu kalau misal anak kita misal pas main-main terus udah kelihatan kehausan itu bisa dikasih air putih, bisa dikasih ke botol, misal botol 1,2 liter itu bisa diisi itu, terus nanti satu hari itu bisa minimal habis segitu. Nah itu 1,2 sampai 1,5 liter. Nah, juga tidak dianjurkan untuk minum manis atau bersoda. Nah, yang soda-soda tinggi gula itu sama yang kemasan-kemasan itu gulanya tinggi ya, itu dianjurkan untuk tidak dibiasakan. Kemudian yang keenam adalah biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, dia dibatasi juga permainan teknologi canggih yang bikin dia mager gitu kan. Nah, terus memperbanyak permainan tradisional dan bermain dengan teman-temannya. Insya Allah itu akan menstimulasi kemampuan sosialnya juga dan mental dan merangsang aktivitas. Nah, itu pesan gizi seimbang untuk anak 2-5 tahun. Dimana kalau misalnya kita penuhi semuanya, insya Allah nutrisi kita tuh nutrisi buat anak kita insya Allah cukup ya, insya Allah. Next slide. Next slide, Mbak. Nah, jadi satu isi piring makanan itu untuk porsi 2-5 tahun, porsi balita itu 30% itu dari buah dan sayur, kemudian buah-buahan sebagai sumber serat, kemudian 35% itu dari makanan pokok, dan 35% lagi dari protein hewani, di mana ada penyesuaian nutrisi ini tadi isi piringnya itu udah enggak, kalau di usia sebelum 2 tahun itu kan ada harus ada protein nabati seperti kacang-kacangan, tapi kalau di 2-5 tahun itu dia udah masuk ke sumber protein. Nah, itu perlu disesuaikan lagi makanannya, udah satu piringnya dia ketika makan udah kayak akan gizi ini belum, seperti itu. Next slide. Nah, ini tabel anjuran porsi menurut kecukupan energi. Nah, di sini yang saya poin penting itu adalah gula. Gulanya itu untuk 1-3 tahun itu dilihat 1 sendok makan aja 20 gram 50 kilokalori. Nah, kalau misalnya anak 4-6 tahun bisa itu 2 gram. Nah, nanti kalau minuman-minuman itu bisa di kemasan itu bisa dilihat gula. Jadi dia udah berapa gram itu, berapa miligram gulanya bisa kita cek. Kemudian susu itu sebagai sumber protein dan kawan-kawan. Nah, di situ ada tabel anjurannya, porsi menurut kecukupan energi kelompok umur. Next slide. Next slide. Next slide, Mbak.
Nah, angka kecukupan gizi orang Indonesia di sini ada berat badan, tinggi badan normal seperti itu. Kemudian yang sini saya garis bawahi adalah natrium, karena yang asin-asin tadi itu emang sumber natrium. Jadi natriumnya kita cek dulu di kemasan, itu bisa nutrition fact itu kita lihat ini asin-asin kayak gini tuh berapa miligram. Nah, ini untuk anak 1 sampai 3 tahun ada 1000 miligram, kemudian 4 sampai 6 tahun ada 1200 miligram. Nah, ini dan lain-lain nanti bisa dicek di slide yang akan dibagikan nanti ya Bunda ya. Kalau misal mau ngecek-ngecek angkanya, oke. Next slide. Next slide, Mbak. Nah, jadi kita pemantauan pertumbuhannya, sebelumnya pemantauan pertumbuhan kita sekarang ada KMS yang terbaru ya Bunda ya. Biar di mana KMS terbaru itu menghilangkan warna-warna hijau, kuning, hijau tua itu biar Bunda biar nggak insecure banget ya. Ini masih kuning, ini gini-gini. Nah, itu dihilangin. Kemudian ada beberapa perubahan di mana ada sekarang kalau misal udah di bawah garis merah itu dinaikin di -1 standar deviasi itu untuk gunanya adalah mencegah stunting, di mana kalau misal gizi kurang di anak bunda terjadi udah masuk ke arah sana, itu langsung bisa untuk konsul ke dokter spesialis anak ataupun ke dokter puskesmas seperti itu. Kemudian untuk yang obes juga mengurangi resiko obes kita, obesitas kita untuk +1 standar deviasi itu juga ini di garis oranye itu, di garis oranye. Kalau di atas garis oranye kita juga harus sudah merujuk. Jadi di bawah garis merah dan di atas garis oranye. Nah, itu bisa untuk pemantauan Bunda. Jadi sebenarnya 2 tahun anak saya seperti ini. Nah, ini ada masalah nggak sih di nutrisinya? Nah, kalau misal udah tidak masalah, oke nih, kita lanjut ya. Next slide. Nah, kemudian kita juga ngomongin perkembangan stimulus nih. Stimulasi pada usia 2 tahun pertama anak usia ini itu merupakan puncak-puncaknya sinaps otak anak. Jadi kalau sinaps itu adalah gabungan dari apa ya? Intinya jembatan-jembatan antar sel saraf otak, di mana paling ruwet. Semakin ruwet akan semakin cerdas, istilahnya cepat tangkap. Nah, itu terjadi di 2 tahun, di usia 2 tahun. Di mana kalau 2 tahun itu terstimulasi terus dan maksimal itu anak itu insya Allah ya perkembangannya bagus sekali. Tapi kalau misal selanjutnya stimulasi menurun, jadi ini maka eh, akan di umur 4 sampai 6 tahun itu juga perkembangannya sinapsnya juga menurun karena beberapa anak itu pasti kan ini ya punya senengan ya, kesenangannya misal dia lari-lari lebih ke arah fisik maka sinapsnya juga ke arah sana. Dan kalau misal dia suka ke arah eh, yang melukis, menggambar, sinapsnya juga tersimulasi yang ke arah sana. Makanya stimulasinya itu harus maksimal juga. Sebelumnya Mbak belum selesai. Nah, fun fact-nya adalah 80% pembentukan otak anak itu di usia 2 tahun. Kemudian 75% makanan nutrisi tadi itu tuh semuanya ke otak. Jadi kebanyakan yang bayi ASI itu ya semuanya perkembangannya baiknya ke otak gitu. Beda sama bayi yang mungkin dengan susu formula itu kan biasanya ginuk-ginuknya di pipi, terus ini ya banyak lemaknya kayak gitu ya. Nah, itu lebih oke bayi ASI karena ASI itu benar-benar protein yang dibutuhkan untuk perkembangan di otaknya tadi. Jadi 75% itu nutrisinya yang 1125 kalori itu untuk 75%-nya untuk perkembangan otak. Dan 15 menit kita bermain bersama anak-anak itu akan memunculkan banyak sinaps-sinaps itu. Jadi kasih waktulah main ya bunda buat anak-anaknya. Next slide. Nah, stimulasinya mainnya kayak apa nih? 1 sampai 2 tahun bisa memberikan kertas, coret-coret seperti itu, mengajak untuk mengenali nama-nama anggota tubuh, mendengarkan lagu, kemudian apabila dia berhasil mengorek-ngorek kita kasih pujian, kemudian kita juga kegiatan sehari bisa boleh di ini ayo nak kita ini apa eh, ini pakai baju makan seperti itu, makan sendiri, kemudian juga next slide Mbak, bisa ajak untuk beribadah ya, sholat seperti itu. Next slide. Nah, untuk sholat kemudian
mengajak anak untuk kegiatannya sendiri, berpakaian seperti itu untuk 2 sampai 3 tahun ya. Kemudian memberikan pujian jika anak melakukan hal-hal yang yang baik seperti itu. Kemudian juga mulai di toilet training, dia membiasakan anak itu buang air kecil dan buang air besar di tempatnya dengan cara bertahap. Next slide. Nah, anak 1 sampai 2 tahun ini screen time ini di sini intinya yang saya tekankan adalah dia itu aktivitas fisiknya minimal 180 menit. Ini itu berapa? Jadi 3 jam itu aktivitas fisik, ya main-main ataupun dalam 1 hari. Jadi misal pagi main ini, siang main ini, sore main ini, malam ini seperti itu, minimal aktivitas fisik selama 180 menit. Kemudian untuk di bawah 1 tahun dia screen time-nya 0 menit yang belum boleh screen time. Kemudian screen time-nya untuk anak 2 tahun itu ada 1 jam dibatasinya seperti itu. Dan juga ada tidurnya yang cukup itu adalah 11 sampai 14 jam. Itu termasuk tidur siang. Jadi kalau misal tidurnya jam 9 sampai misal jam 5 itu udah dapat berapa itu? 9 jam, kemudian tidur siang lagi misalnya 2 jam atau 3 jam. Oke, akunya ya. Oke. Kemudian next slide. Nah, pemantauan perkembangan ini kalau mau ngecek nih, ini anakku udah oke belum sih ya ininya perkembangannya, itu ada deteksi dini perkembangan, itu ada bisa dicek, itu ada motorik kasar, motorik halus, kemudian kemandirian. Itu kalau misal kita ada beberapa yang tertinggal, langsung kita fokuskan stimulus yang tertinggal dan juga tetap menstimulus yang perkembangan yang lainnya. Kayak itu kan 2 tahun misal menyusun 4 balok, kemudian dia udah naik tangga dengan bantuan seperti itu. Nah, itu bisa dicek di perkembangan. Next slide. Nah, ini penyesuaian fisiologisnya untuk anak sama ibunya kayak gimana. Nah, sebenarnya kita kan udah membangun tuh bonding dari menyusui. Next slide. Bonding itu apa sih gitu kan? Next slide. Bonding itu adalah ikatan perasaan sayang, kepedulian yang dirasakan ibu kepada bayinya. Dan kemudian bonding yang lama-lama kelamaan kita punya bonding dari menyusui itu, kita memenuhi kebutuhannya, itu ada namanya attachment. Attachment itu hubungan emosional yang mendalam, yang berjangka panjang, bersifat timbal balik antara ibu dengan anak, di mana keduanya saling mencari kedekatan. Nah, dia itu dibangun dengan merespon kebutuhan bayi yang membuat bayi merasa aman, nyaman, dan dicintai. Jadi kita itu misalnya anaknya minta nenen, kita kasih nenen, kemudian dia minta ke kamar mandi, kita ganti diapers, kita ganti, kemudian dia minta main, kita ajak main. Nah, itu membangun ikatan sebenarnya, attachment ini, emosional yang mendalamnya. Itu udah dibangun ketika kita dari 0 sampai akhirnya kita mau menyapih ini, Bunda. Jadi sebenarnya emosionalnya akan sangat dekat sekali, erat sekali. Nah, next slide. Nih, ada namanya infant bonding cycle, di mana satu itu ada kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu dia akan membuat arousal, dia minta nangis, atau misalnya ini dia ekspresikan dengan menangis ataupun meminta, kemudian kita kasih kebutuhan dia, maka anak itu akan memunculkan rasa kepercayaan kepada kita. Kalau misalnya itu tidak terjadi, maka akan memutus namanya rantai ini, sehingga nanti akan terjadi trust-nya itu hilang. Jadi kalau misal sama pengasuh, terus pengasuhnya ganti-ganti, itu kan dia udah percaya sama sebelumnya, terus kok ini sama orang baru lagi, itu memang ya ini ada trust-nya ke ini, attachment ibu sama anak ataupun pengasuh sama anak itu menjadi pondasi agar anak itu juga merasa aman, terlindungi dari bahaya, sehingga anak itu juga bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan di dekatnya seperti itu. Share screen-nya, Mbak. Baru umur berapa nak kamu? 2 tahun 8 bulan, baru aja disapih juga.
attachment-nya masih kuat ini. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa macam attachment antara ibu sama anak di sini tuh. Kalau misal ibu, iya, kalau misal dia itu ibu sama anaknya atau pengasuhnya itu dia attachment-nya bagus, itu namanya secure attachment, di mana setiap respon anak itu sama ibu sama pengasuhnya itu dia bagus, dipenuhi, maka ada sebelumnya. Nah, secure. Kemudian kalau misal dia kurang istilahnya anak minta apa, jarak apa, masih lama-lama nunggu-nunggu terus baru dipenuhi, itu biasanya akan terbentuk ambivalent attachment, di mana anak itu ya bikin dia kadang-kadang ini ya tidak apa ya, emosinya itu tidak stabil gitu istilahnya ya. Kemudian ada avoidant attachment, kemudian yang paling yang lumayan buruk itu disorganize, di mana setiap kemauan anak itu kadang-kadang tidak dipenuhi oleh orang tuanya ataupun pengasuhnya, sehingga dia merasa ya tidak aman, tidak ini, tidak ini. Ketika jadi anak itu sering marah, emosionalnya itu enggak tantrum, kemudian dia temperamen seperti itu memang dari efek attachment kitanya juga kurang. Kalau kayak gitu menilik juga di panti asuhan satu, kadang-kadang ya miris ya, maksudnya beberapa anak diurus sama satu pengasuh itu kan ngantri lah istilahnya kalau misal makan. Nah itu tuh bikin ini attachment-nya nggak kurang kalau misal di situ. Nah kemudian next slide yang kita cari itu adalah secure attachment, di mana semakin anak memilih secure attachment ya terhadap ayah dan ibunya atau pengasuhnya, itu semakin mudah anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri, sebab anak menjadi lebih percaya diri dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan. Dan pada usia 3-5 tahun, anak dengan secure attachment menunjukkan rasa penasaran, empati, kemudian daya tahan, misalnya daya tahan lebih tinggi. Itu dari anak dengan insecure attachment, di mana daya tahan itu yang dimaksud mudah bersosialisasi, kemudian dia mudah berteman, mudah mengelola konflik dengan orang tuanya, guru atau teman sebagainya. Jadi dia lebih punya pede lah gitu, seperti itu ya. Next slide. Next slide. Nah, penyapihan. Nah, kita masuk nih ke penyapihan itu sendiri ya. Penyapihan itu bukan berarti hubungan cinta antara ibu dan anak itu selesai. Hanya saja hubungan tersebut itu berlanjut ke level yang lebih tinggi. Ibu itu perlu mengerti bahwa ya juga bangga juga kalau anak ibu itu udah pencapaiannya itu akan lebih tinggi setelah disapi ini kayak gitu. Jadi bulatkan tekad ibu untuk menyapih anak ibu. Bila ibu siap, maka anak juga akan siap. Nah, kita next slide. Nah, kita masuk ke winning with love itu sendiri ya. Jadi menyapih dengan cinta itu seperti apa, kita sudah tahu nutrisinya, nutrisi, kemudian perkembangan anak, juga emosinya anak itu sampai 2 tahun itu seperti apa, secure attachment itu tadi. Nah, kita kalau mau menyapih, kita pertama ya luruskannya dulu, karena kita menyusui, kita memberi makan anak kita, memberi itu juga karena perintah Allah. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 233, di mana hendaklah ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dalam saya. Iya. Kemudian apabila ingin menyapih, maka harus persetujuan antara keduanya, bapak ibu sama anak, bapak dan ibu, maka tidak ada dosa atas keduanya. Kemudian di surat Luqman ayat 14, bahwa ibunya telah mengandungnya dan keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, di sini tuh kalau di perintah agama Islam pada khususnya ini adalah kurang lebih 2 tahun untuk menyusui, di mana kalau ibu sudah mencapai umur 2 tahun anaknya menyusui, alhamdulillah ibu sudah menyusui dengan sempurna, Ibu. Di sini yang bilang bukan saya, tapi Allah yang mengatakan bahwa ibu kalau sudah menyusui secara sempurna itu ya 2 tahun itu tadi. Jadi ibu harus, berarti langkah selanjutnya adalah menyapih itu tadi. Next slide. Jadi next slide adalah yang kedua, untuk winning with love ini persiapkan tim sukses menyapih juga. Kayak mempersiapkan tim untuk menyusui itu sukses, maka kita juga butuh tim sukses untuk menyapih, karena menyapih itu
juga harus dipersiapkan oleh ayah, kakek, atau nenek, atau pengasuh itu mendukung proses menyapih, karena menyapih itu sendiri mengalihkan perhatiannya juga anak-anak dari menyusu, kemudian mengubah ritual tidur, kadang-kadang juga butuh bapak untuk menggendong, ataupun mengubah ritual tidur yang sebelumnya dari nenek itu. Okay? Nah, makanya dipersiapkan untuk punya tim sukses untuk program menyapihnya. Next slide. Kemudian beri nutrisi yang cukup, kita sudah bicarakan di tadi bahwa nutrisi yang cukup seperti apa, sudah jelas intinya sesuai dengan kebutuhan kalori tiap harinya dengan pedoman gizi seimbang. Bila haus, tawarkan air putih ataupun jus buah. Kemudian susu, sapi segar, boleh, kambing, kedelai itu diberikan sebagai sumber protein. Kemudian, nah ini medianya, dengan media gelas dan sedotan. Pasti kalau 2 tahun kan udah kenal gelas, udah kenal sedotan, jangan dipindah ke dot ataupun empeng. Karena itu sama saja, nantinya lanjutnya ke sana. Gitu. Dia akan mencari kenyamanan dengan ngedot, mencari kenyamanan dengan empeng. Padahal kita mau berpindah ke posisinya menyapih itu tadi. Nah, kalau misal pindah ya nanti kita bingung lagi nyapih dot, nyapih empeng lagi seperti itu. Makanya kalau sudah menyusui itu kita sudah maksudnya sapi kemudian kita alihkan ke alat makan dan seperti gelas atau sedotan. Itu terus next slide. Yang keempat itu adalah optimalkan kegiatan anak. Kita sudah tahu tadi beberapa stimulus anak untuk umur 1 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 3 tahun. Nah, itu dimaksimalkan. Jam mainnya dia itu minimal 3 jam, kemudian jam screen time-nya dia cuma 2 jam. Nah, kalau misal dia screen time terus lebih berlebihan, nanti dia kurang aktivitas fisik, kurang capek, jadi dia malah akhirnya tidak bubuk-bubuk tadi ritual menyapih dan kawan-kawannya tidak bisa diganti gitu. Misalnya dialihkan itu susah seperti itu. Bentar ya, pinjem ya. Iya udah ini. Kemudian tadi yang minimal mengganti ritual tidur dengan kegiatan lainnya seperti dongeng, membaca buku, mengaji ataupun berzikir. Kalau pengalaman saya sih sama zikir itu kan tapi kita zikirnya pelan-pelan, jadi dia akhirnya juga lama-lama tidur, kadang-kadang juga baca buku. Jadi ritual-ritual itu tuh yang sebelumnya nenek tidur, misalnya foto mimi susu tidur, lah itu diganti dengan yang lain seperti kegiatan-kegiatan yang masih juga menstimulus anak itu. Next slide. Ini kembali. Yang ini yang penting lagi, melakukan komunikasi yang baik. Jadi intinya menyapih itu kadang-kadang menyapih itu kita tuh dengan komunikasi baik pun itu kadang-kadang bisa berhasil, Bunda. Jadi kalau kita bicarakan soal menyapih ini dengan anak dengan kalimat yang positif, berupa kalimat sugesti yang berulang-ulang penyampaiannya. Jadi kalau di umur 1,5 misal, gitu kan, 1,5 tahun bilang sama anaknya, Dok, gitu ya, Dok, misal 6 bulan lagi, berapa bulan lagi itu kita udah nggak bisa nenen, gitu. Kalau misal nggak bisa nenen, nanti adik bubuknya sambil dipeluk ibu ya, kayak gitu, sambil dipeluk gitu di tempat tidur, nggak usah perlu misal mau digendong ayah atau gimana perjanjiannya sama anak lah gitu. Jadi kita kasih positif, adik itu udah besar loh nanti 2 tahun, nah adik itu udah bisa makan nasi gitu. Nah dikasih beberapa kalimat yang bersugesti yang itu diulang-ulangi terus tiap hari gitu. Jadi nanti tertanam padanya ketika kita sudah ayahnya mau nyapi itu, maka dia udah tahu gitu. Oh, ini saatnya kayak gitu. Nah, tidak dengan kalimat paksaan. Misal, yo, kamu nggak boleh nyape kayak gitu. Nggak boleh nenen. Ini, seperti itu. Terus berbohong. So, ini sakit neneknya, ibu sakit. Nah itu jangan, karena itu menghancurkan trust dan attachment-nya tadi yang kita udah bangun. Kemudian ancaman apalagi menakut-nakuti. Nanti kalau mau nenen, ini neneknya sakit nih. Nah, dengan kalimat-kalimat negatif itu jangan sampai keluar. Nah, pastikan anak ibu tahu, pastikan anak ibu tuh tahu bahwa ibu masih tetap mencintainya, mengganti proses menyusu dengan memeluk, belai, dan kawan-kawan. Kemudian uji dan apresiasi anak-anak, misal ketika kita ngomong seperti itu, misal, adik nanti kalau udah umur 2 tahun, meskipun dia belum paham 2 tahun itu kapan, gitu, 2 tahun itu nanti neneknya berhenti ya, terus dia bilang iya, misal iya gitu kan, wah iya alhamdulillah adik, nanti ntar ya dipuji, diapresiasi gitu, pinter sip gitu. Nah sehingga nanti kalau misal ada saatnya nanti besok ini ya apa jenis mulai ya nenek misal seperti itu, dia
akhirnya bisa memilih dengan sendirinya untuk tidak menyusu kayak gitu. Nah kalau beberapa kasus yang komunikasinya baik, dia attachment-nya juga baik, secure attachment sama ibunya juga baik, nanti dia akan mulus insya Allah kayak gitu. Terus next slide. Nah ini kalau misal dari dianya udah positif nih, anaknya udah tahu kita kasih komunikasi baik, nah kita sendiri juga ada program untuk mengurangi sampai menghentikan proses menyusui itu sendiri. Di sini ada dalam, oh iya, putar. Iya, do not offer but do not refuse. Jadi jangan menawarkan tapi juga jangan menolak, gimana gitu. Jadi kalau kita misal punya ini ya, mengurangi secara bertahap frekuensi menyusuinya kan biasanya kalau pengalaman saya kan menyusui itu pasti ada bangun tidur kalau saya ya, nggak tahu kalau bunda-bunda yang lain. Jadi bangun tidur itu nyusu, habis itu beberapa jam itu di sela aktivitas itu dia menyusu lagi, kemudian mau tidur siang itu nyusu, kemudian setelah beberapa jam tidur siang itu nyusu lagi, terus sampai akhirnya malam itu sebelum bubuk nyusu gitu kan. Itu di umur berapa ya, 1,5 atau sampai 2. Nah, kan posisinya masih seperti itu, masih banyak nenek gitu kan. Kalau kita mau memulai menyapih, kita kurangi dulu. Misal kalau yang saya ke anak saya yang tadi DJ tadi itu, kita kurangi yang setelah aktivitas, setelah bangun tidur. Jadi kalau misal setelah bangun tidur dia beraktivitas, kita alihkan ke tadi air putih, kemudian kita optimalkan kegiatannya, kemudian kita dikasih misal jus atau buah dan kawan-kawan. Nah, setelah dia selesai terbiasa untuk tidak menyusu, berarti penyusunya tinggal bangun tidur sama sebelum tidur. Nah, itu maka lanjut next ke yang siang. Siang itu berarti setelah bangun tidur. Nah, kalau misal dikurangi lagi yang setelah bangun tidur itu, ya bangun tidur kita langsung misal ditawarkan air putih, ditawarkan jus buah kayak gitu. Nah, kemudian kita tawarkan langsung, misal kalau dia lapar, misal bilang lapar gitu, kita tawarkan langsung makanan. Kita langsung makanan itunya sarapannya, atau misalnya ini, kalau misal dialihkan dengan kegiatan, misal bangun tidur langsung mandi, atau bilang itu, nah, sesuai dengan kebiasaan keluarga masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya di luar. Di luar. Mau keluar? Oh iya. Mbak minta tolong dianterin sama. Iya. Iya. Anaknya mau keluar nih. Nah, terus ya, dah. Kemudian akhirnya maaf slide sebelumnya, Mbak. Nah, selanjutnya adalah mengurangi frekuensi yang pas malam hari. Ini mungkin paling sulit karena biasanya mau bubuk malam itu mesti banget pakai nenen gitu. Nah, ini malam hari ini yang diganti juga biasanya yang agak gongnya istilahnya, gongnya yang pernah saya rasakan itu ya mengurangi yang pas mau malam hari, pas mau bubuk ini. Kalau pas mau bubuk itu ya pertama mungkin bisa minta bantuan ke ayahnya atau keluarga yang lain, bubuk mengganti ritual tidurnya tadi bisa dengan mendongeng dan seperti kawan-kawan, tapi akhirnya balik nyari ibunya biasanya gitu. Terus akhirnya digendong sama ayahnya baru sampai bubuk, terus akhirnya dia lupa sama ritualnya sampai bubuk. Dan makanya kalau misal siangnya itu dia belum aktivitas yang banyak, maka mungkin malam itu masih seger buger itu masih susah untuk bubuk. Tapi kalau misal kita aktivitasnya anak itu udah banyak, terus kita juga mendiskusikannya juga cepat, mungkin baca buku dan kawan-kawan dengan itu langsung tiba-tiba tidur seperti itu. Nah, itu mengurangi frekuensinya itu juga enggak seminggu 2 minggu ya. Kalau anak saya yang pertama itu sepengalaman saya itu 1 bulan lebih gitu. Tapi anak saya yang kedua itu bisa sampai 3 bulanan sampai akhirnya selesai tidak nenen waktu malam hari. Nah, itu jadi waktu itu sesuai sama kondisi keluarganya. Jadi enggak, next slide Mbak. Jadi next slide. Jadi nikmati prosesnya Bunda. Jadi tidak mematok waktu ataupun tidak memasang target. Jadi sepenting kita sudah punya berniat untuk menyapih dia karena Allah, kemudian kita lanjutkan prosesnya, kita coba step-stepnya sampai akhirnya dia nanti memilih
untuk tidak menyusu tadi, tidak menggunakan olesan-olesan pahit ya Bunda ya. Jadi kalau olesan pahit itu kan juga termasuk membohongi, kemudian juga tidak memerlukan pengobatan khusus kayak harus dihentikan dulu asinya biar nanti dia nenek itu nggak ada asinya kayak gitu. Juga nggak perlu sebenarnya, malah nanti kitanya yang repot harus beli gitu. Jadi nggak perlu pengobatan khusus. Jadi tetap sabar dan ikhlas mendampingi anak di setiap prosesnya. Dan tak lupa doa ibu itu atau doa orang tua itu mustajab buat anaknya. Jadi doakan anak-anak Bunda supaya nantinya dia bisa next step ke perkembangan selanjutnya. Oke ya. Itu dari Anas bin Malik ini ada hadisnya bahwa doa orang tua itu mustajab bagi anaknya yang tidak akan tertolak sama Allah. Doakan sama anak itu bisa menyapih dengan tersapi dengan sendirinya, kita juga menyapih itu juga kuat mentalnya kayak gitu ya. Ya bismillah. Next slide. Email. Jadi beberapa masalah dalam penyapian itu setelah penyapian itu mungkin dari anak itu mungkin jadi rewel atau tantrum seperti itu, luapan emosi itu normal. Jadi kalau kita karena dia apa sih namanya sebelumnya Kak, slide sebelumnya. Nah, itu normal karena dia belajar suatu hal yang baru, intinya dia belajar untuk tidak menyusui. Nah, menyusu kepada ibunya. Nah, itu kalau misal dia rewel, tantrum itu memang ya itu ekspresinya dia. Ekspresinya dia untuk mengekspresikan bahwa aku kenapa nggak boleh, bukan kenapa harus seperti ini kayak gitu, kenapa harus disapi karena pengen menenek terus kayak gitu, kenapa harus ini umur segini. Nah itu dia mungkin sudah bisa berpikir. Jadi emosi ya ada, tapi itu bisa selalu beberapa semuanya akan kembali baik. Nah terutama yang kalau kita secure, insya Allah secure attachment tadi, insya Allah bayi itu kan percaya, anak itu percaya sama ibunya, jadi ibunya ketika ngobrol ke siapa insya Allah anaknya juga akan manut, insya Allah, amin gitu ya. Kemudian dari ibu sendiri masalah dalam penyapian, kalau ibu kebanyakan pakai pahit-pahitan atau misal langsung tiba-tiba tidak menyusui itu biasanya akan bengkak ya, payudaranya bengkak karena memang harusnya dikosongi jam segini, dikosongi oleh nenek, tapi suatu ketika dia berhenti gitu, maka kalau mendadak berhentinya dia akan bengkak. Nah bengkak ini gimana cara mengatasinya, ya diperah sedikit sampai dia sampai kita merasa nyaman dan tidak sampai kosong. Kalau kosong kan sampai istilahnya, kalau misal kosong berarti ini masih butuh nih produksi lagi dari otak. Tapi kalau misal sampai nyaman aja, oh ini segini kebutuhannya udah berkurang, akhirnya produksi payudara pun juga sedikit. Nah, ASI ini yo masih bisa diperah 6 sampai 7 minggu setelah penyapian. Jadi bahkan beberapa tahun, ada yang beberapa tahun kasusnya. Jadi 2 bulan 3 bulan itu sebenarnya kalau misal masih diperah itu ya masih keluar asinya, tapi sudah istilahnya tidak ya nggak apa-apa, itu memang dia produksi tapi kita tidak keluarkan, dan itu dia akan menyebabkan kayak mastitis dan kawan-kawan karena memang akhir proses berhenti memproduksinya itu seperti itu, dari banyak dan dikit sampai akhirnya mungkin tidak ada, tidak menghasilkan. Mungkin diperah sedikit pun keluar, tapi keluar kayak semacam minyak, karena kan kelenjar ASI itu sebenarnya kelenjar keringat yang termodifikasi gitu kan kalau di perempuan menjadi kelenjar payudara gitu. Jadi dia juga akan mengeluarkan minyak, tapi ya enggak apa-apa, itu normal gitu. Dan bentuk saluran ASI kan kembali seperti semula sebelum hamil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita penyapian ini. Next slide, itu dari pedoman, saya source-nya dari pedoman gizi seimbang, ada buku anti stres menyusui karangan dokter ini, guru saya, IPCLC, kemudian kesehatan ibu dan anak, menyusui dan neurodevelopmental, dan winning with love gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita ngobrol dulu, sama ada yang mau bertanya kah atau mau cerita, boleh di chat, boleh kalau yang tidak berkenan untuk on cam ataupun buka suara, atau mau on cam juga boleh, bisa raise hand, silahkan. Ada banyak ini, Bunda Dewi, Bunda Rigni, Bunda Anita, Bunda Lutfia, Bunda Nina, Bunda Nerisha, Bunda Pirkadua, Bunda Sarah, Bunda Darindra ya, Bunda Tia, Bunda Tika, Bunda Vina, silahkan atau ada yang mau ditanyakan? Atau semua sudah jelas?
Ada yang bisa mic kah? Bunda Tia boleh ngobrol nggak? Bunda Tia yang on cam boleh ngobrol nggak ini? Bunda Tia boleh di on mic-nya ya. Halo Bunda. Ya. Halo, halo. Yeay. Bunda Tia gimana Bunda Tia? Dari ini penjelasan tadi, Bunda Tia anaknya gimana? Umur berapa? Anak saya udah umur 22 bulan. Oh, udah Bulan 22. Januari. Ya, Januari besok harusnya udah mulai disapih ya, tapi makanya udah bagus. Berat badannya 15 kilo. Oh iya, alhamdulillah. Lumayan aktif. Cowok sih soalnya. Lari-lari, naik tangga, turun tangga, terus main Cowok apa kosong. cewek Bunda anaknya? Cowok. Oh iya, sejak main bola gitu. Iya, dia main mobil-mobilan. Ya, tapi lumayan nanti kalau misalnya dia kehilangan neneknya, pasti dia akan inilah tantrum. Enggak apa-apa, itu harus dilalui juga buat Bunda. Udah kayak sounding gitu nggak Bunda? Udah sering aku bilangin, ini besok-besok nggak boleh nenek lagi kalau bukunya, karena kan udah besar. Bilang gitu. Oh iya, terus kayak responnya gimana kalau ke anaknya pas dikasih tahu gitu? Oh, responnya meluknya makin kencang. Nggak mau dia. Oh iya. Dia. Anak saya kalau di rumah berarti sama siapa aja Bunda? Sama papahnya Anaknya. aja dia. Sama papahnya aja. Berarti nanti ya butuh teamwork-nya sama papahnya ini. Papahnya kan Kalau papahnya support ini nenek terus sampai umur 8 tahun nggak apa-apa katanya. Bundanya ya nggak bisa kemana-mana ya nanti. Oh ya, ada beberapa ini tuh penelitian, tapi ini ya kalau misal dia lebih lama dari berapa gitu, emang kayak attachment-nya masih ke ibunya, attachment-nya masih nempel terus, itu malah nanti kegiatan di luarnya tuh biasanya malah berkurang karena dia belum tadi ada secure-nya itu ya. Dia masih nenen itu ya sebenarnya mengganti ritualnya aja sih sebenarnya. Sebenarnya kan ada cerita-cerita tuh mengganti ritualnya pakai apa ya, akhirnya pakai ke bantal atau ke apa kayak gitu, enggak ya Bunda? Ada cerita enggak? Enggak sih, enggak ada. Saya kalau seperti ini tuh juga nih tanya ke simbahnya, jadi kayak orang tua saya dulu ataupun mertua gitu, dulu cerita nyapihnya ayah sama ibunya kayak gimana gitu. Jadi buat referensi juga. Ibu saya dulu ceritanya nyapihnya itu pakai broto wali. Waduh, ya. Jadi anak itu berhenti langsung gitu. Nah, itu juga yang bikin ya break the ini ya cycle tadi, secure attachment yang kita bangun sama anak itu. Nah, itu dilanjutin aja Bunda untuk soundingnya gitu. Iya, kayaknya harus terus-terusan dibilangin, kan masih ada waktu 2 bulan. Telat-telat dikit dari 2 tahun nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan juga. Iya. Kalau menyusuinya sekarang ini ada lancar atau gimana Bunda? Ada ini? Menyusuinya paling sore aja kalau mau tidur, karena kan saya kerja. Oh iya. Pagi itu udah makan nasi, makan bubur, makan buah, minum jus. Jadi malah tinggal berapa sesi? 2 sesi malam? Malam aja. Menyusuinya. Oh malam aja. Wah iya. Tidur sama kalau tengah malam dia kebangun mungkin 2 atau 3 sesi lah. Oke. Ya insya Allah itu untuk ini ya masuk ke 2 tahun itu nanti ada sesinya nanti dia itu tidur itu lebih nyenyak.
Dia itu tidur itu lebih nyenyak sehingga malam itu dia mungkin akan terbangun. Kalau saya cerita dari pengalaman ini anak yang cowok nih, emang cowok itu nempel ke mamanya itu luar biasa ya. Maksudnya lebih attach ke mamanya karena memang ada penelitian kan kalau cewek itu ke bapaknya, terus kalau cowok itu lebih ke mamanya itu memang seperti itu. Pas malam itu dia bisa nyari hanya sebenarnya ketenangan, kenyamanan. Jadi bukan nenen itu lagi. Jadi kalau misal Bunda mungkin ada tips dari saya mungkin ini ya, ketika malam itu dikurangi yang sesi yang malamnya yang habis tidur itu Bunda. Jadi yang habis tidur sebelum tidur ada nenen, yang habis tidur itu kan dia terbangun, setiap bangun tawarin dulu mimi, air putih ataupun habis itu dipeluk kita aja. Aku anak saya itu akhirnya ganti ke peluk, yang penting ibunya di tempat tidur ada kayak gitu. Alhamdulillah 3 hari. Alhamdulillah. Nah itu nanti bisa selesai, habis itu baru yang sebelum tidur. Kalau sebelum tidur waktu itu saya bapaknya yang ini ke dulu sama bapak dulu kayak gitu. Nanti habis mungkin itu setelah bapak mungkin kalau papanya agak susah ya, karena suami saya itu nggak tegaan sama anak. Oh, jadi, malahan ya. Oh, nggak bisa. Ya, kalau anaknya nangis dia nggak bisa gitu. Oh ya, berarti bolehlah ibu, tapi dengan peluk. Benar-benar. Kalau cowok itu diganti bahasa sayangnya ke peluk. Jadi lebih banyak dipeluk. Nanti ketika dipeluk, ibunya ada di sampingnya, lama-lama mungkin dia gerah ya. Gerah habis itu malah malingkan sendiri. Terus dia fokus. Sama soalnya kita cowok ya, anak cowok itu ya seperti itu. Bukan mungkin kalau anak laki-laki itu harus lebih cepat disapi karena 2 tahun pun udah harus pisah kamar kalau anak laki-laki. Ya, begitulah Bunda. Jadi semangat terus untuk Bunda Tia ya. Ada lagi yang mau diceritakan nggak Bunda? Oh, udah. Terima kasih untuk waktunya. Ya, semangat Bunda. Semangat. Ada lagi semangat. Bunda yang lain, ada yang mau membagi kisahnya, umurnya, anaknya berapa bulan, kemudian sekarang sudah gimana untuk penyapian, silahkan. Ada Bunda siapa ini? Silakan. Ada yang mau berbagi kisahnya juga lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Iya, dengan Bunda Dewi. Bunda Dewi. Oke, gimana Bunda? Ya. Kan juga mau menyapi ya. Itu sekarang anaknya usia 2 tahun 4 bulan. Tapi belum, maksudnya masih nenen, walaupun intensitasnya itu jarang, misal mau tidur aja itu masih nenen. Itu mau tanya, itu sebenarnya kalau untuk kandungan ASINya itu seperti apa? Karena banyak yang ngomong itu ASINya itu udah nggak baik, udah basi, seperti itu. Oke. Jadi ASI itu nggak pernah basi Bunda. Jadi dia karena tersimpan di dalam basi itu kan maksudnya seperti apa ya, mungkin kayak susu itu kan kalau nggak diminum 2 jam terus habis itu dia basi gitu kan. Tapi kalau ASI itu kan dia tersimpan di kelenjar kita. Kelenjar kita itu 30 suhu badan kita tuh 37 derajat Celcius ya. Itu tuh istilahnya ngangetin terus sampai akhirnya ya nggak basi gitu. Dan kalau kandungannya sendiri di umur 2 tahun, terus apakah habis itu di 5 tahun dia akan berubah? Apakah antibodinya akan hilang? Ini kan tidak. Jadi dia akan tetap sama karena hanya yang berbeda itu kandungan dari tadi kalau di slide-nya itu ada ASI yang pertama keluar namanya kolostrum kan, ada kolostrum, ada ASI peralihan, kemudian ada ASI matur. Nah, ASI matur itu yang 2 tahun sampai lebih itu ya bakal itu isinya kandungannya semua ada dari
karbohidrat, protein, ini mineral, kemudian ada zat besi yang sedikit meskipun sedikit itu, tapi tetap ada yang terutama adalah antibodi. Antibodi itu didapat kalau misal anaknya sakit, antibodi akan diproduksi lebih, yang saya tekankan tadi di situ. Jadi dia tuh juga punya efek melindungi diri, gitu kan, melindungi anak kita. Jadi nggak ada namanya ASI. Kandungannya pun ASI yang matur. Jadi, nah permasalahannya kan di kebutuhan kalorinya tadi ya, Bunda ya. Kalau 2 tahun, 4 bulan, kalau ASI saja itu udah nggak bisa membuat dia tidak cukup kalori kebutuhannya. Jadi dia kadang juga cuman memberikan rasa nyaman saja sebenarnya ke anak gitu. Ke anak udah nggak nyari kalori ininya juga buat ini, dia pasti pengennya udah mulai yang lain, snack macam-macam kan gitu kan. Nah, itu makanya dia hanya butuh menggantikan kenyamanannya dia ketika manenen seperti itu. Gimana Kak Bunda? Oh, baik, Bu. Ini sudah terjawab, maksudnya untuk dari segi kesehatan pun insya Allah juga tidak akan mengganggu walaupun tidak mencukupi kebutuhan untuk si anak itu ya, Bu. Iya, kebutuhannya lebih dialihkan ke tadi yang gizi seimbang. Makanya nasi si piringnya ada 35% karbohidrat, 35% di protein, kemudian 30% di serat, seperti itu. Ada lagi, Bunda? Terima kasih. Ya, sama-sama, Bunda. Ada pertanyaan di chat ya, saya bacakan dari Bunda Nina di Bantul. Izin bertanya, sounding itu baiknya pas momen apa ya? Apakah ada referensi kalau tiap nenen di sounding untuk siap stop nenen, apakah baik untuk psikologis anak, takut melukai hati anak, soalnya pas nenen kan dia baru nyaman. Ya, sebenarnya sounding itu momen di mana anak itu juga nggak pas ketika dia kan ada beberapa anak itu kan ini pas dia mau makan dia memang butuhnya makan, pas dia mau main dia memang butuhnya main, pas dia nenen memang dia butuhnya mau nenen, tapi nenen dia sendiri kan kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, awalnya kan dia nenen bantur untuk kenceng nih, terus habis itu dia mulai pelekatannya mulai dia lepas karena kadang-kadang dia ada momen dia mulai cuman main gitu kan, main pas ini. Nah, itu boleh ketika dia mulai selesai nenen terus habis itu dia mulai bermain dengan ini, nah itu boleh sounding di situ. Benar. Nah, boleh sounding di situ. Tapi kalau pas dia waktunya nenen, ya kita seperti biasa posisinya nenen. Kan ada beberapa ibu-ibu yang kalau udah anaknya udah gede, nenen itu ditinggal main HP, ditinggal sambil nonton TV, itu yang nggak bagus ya. Itu buat secure attachment-nya juga luntur itu. Jadi kalau misal nenen sambil nenen gini, terus habis itu sambil kita nontonnya HP gini. Nah, itu namanya juga mengurangi bondingnya. Jadi kalau misal kita pas nenen dia benar-benar lihat kita ajak kita belai, kita benar-benar perhatikan dia nenen, kemudian habis itu dia mulai merespon kita ngomong, boleh sounding gitu. Tapi bukan stop nenen, kita ngomongnya nggak boleh kata-kata negatif gitu. Jadi dia bilang, oh kamu nenennya udah banyak iya, nanti besok kalau misal umur 2 tahun atau beberapa bulan lagi atau pas bulan apa itu kita ganti sama maam ya, seperti itu. Jadi dilihat bentar ya. Oke. Ya. Oke, gimana Bunda? Sebenarnya sih kita berdua sama ada kakek neneknya, cuman terkadang juga hanya dititipkan waktu saya kerja masuk sore atau malam aja, dan pas kerja itu sebenarnya dia sudah sudah terabaikan dengan nenen itu, tapi ada saya ya udah nempel terus sampai ya mungkin itu tadi juga betul kalau di atas 2 tahun malah lebih nempel, akhirnya saya kesusahan untuk mengerjakan ini itu. Akhirnya mulai lagi dari awal sounding, terus ngerti dia sebenarnya sudah paham, cuman untuk lepasnya ini yang agak susah apalagi pas malam gitu. Cewek jadi apa cowok ya Bunda ya anaknya?
cowok. Oh iya ya, baik-baik. Cowok ini memang butuh kebutuhannya terhadap ibunya lebih banyak soalnya ya. Soalnya saya juga punya anak cewek itu emang nyarinya bapaknya, nggak ibunya. Iya, baik. Jadi di timnya ini berarti ada kakek sama nenek ya di rumah ya. Ya. Kalau Cuma malam dapat itu tinggal di satu rumah juga sama kakek neneknya kah? Iya, kalau saya ini tinggal kerja sih sama kakek neneknya. Cuman kalau sama saya biasanya serumah, cuman ya Bobok tetap sama saya. Ya kebetulan memang ayahnya juga jauh, jadi. Oh, baik-baik. Jadi ini tadi ya Bunda ya. Ya bismillah lagi ya Bunda, luruskan niat lagi, doakan lagi semoga anaknya bisa melewati ini juga gitu ya. Dan juga ya tadi tipsnya boleh dicek list satu-satu lah gitu. Bunda, kakek nenek itu yang bisa nemenin waktu tidur siapa seperti itu. Soalnya memang cowok itu tantrumnya luar biasa ya. Kalau cowok itu tantrumnya pokoknya sampai bungar-bungar ya itu biasanya seperti itu. Soalnya saya juga seperti itu, pas siang aja bener-bener mau ini siang aja marahnya luar biasa, terus saya harus nempel ke dia bubuk, tak ajak ke tempat yang rindang, yang semilir, yang ada airnya, baru akhirnya dia bisa tidur. Nah apalagi ini malam itu biasanya memang ya tantrum dulu dia, tapi ini dikasih alihkan simbahnya mungkin bisa diajak Bunda kerjasamanya sama simbahnya ketika mau tidur, tapi setelah nanti dia mapan bubuk, ketika dia ngelilir itu kalau bisa ya Bunda tetap disampingi. Jadi dia tahu bahwa Bunda itu nggak ada. Bukan Bunda tuh tahu Bunda nggak ada terus di mana kayak gitu kan, nggak seperti itu. Tapi Bunda tuh ketika dia melek ngelilir, dia tahu oh Bunda di samping sini, terus dia akan merasa tenang lagi, bisa tidur lagi. Mungkin itu sih Bunda. Jadi tetap semangat ya Bunda. Mungkin udah 2,5 tahun ya. Jadi kalau sakitnya itu kayak gimana Bunda? Boleh ceritain, penasaran saya. Sakitnya yang dia sampai itu demam tinggi, sampai ada infeksi paru, akhirnya opnam. Nah, akhirnya waktu itu saya nggak tega karena dia kan hanya nenen, jadi nggak mau makan, terus minum hanya susu itu akhirnya ya udah nenen lagi. Padahal nenen pun kan saya yakin ya memang kurang. Akhirnya dia bobotnya turun sampai 1 kilo waktu itu, ya Allah. Oke, jadi iya ya Bunda ya, pas sakit itu memang secara alamiah fitrahnya si bayi itu kalau sakit memang nempel dan akan menyusu lebih banyak gitu. Jadi memang dia karena menyusu lebih banyak maka antibodi yang dikeluarin sama si produksi dari otaknya itu juga akan lebih banyak sebenarnya. Pada waktu itu memang masih butuh antibodi dari ibunya dari melalui ASI. Tapi kalau misal infeksi paru dan kawan-kawan itu memang kita cari lebih ke hygiene sama penularannya dari mana sih, karena anak 2 tahun kan main ya, main kemana ketemu temennya yang sakit kan juga bisa kena. Nah itu cuci tangan, pola hidup bersih dan sehatnya juga harus di cross check lagi biar nanti ketika mau nyapi semoga saja tidak terjadi lagi yang infeksi itu sehingga bisa sampai sukses seperti itu. Sebenarnya selesai menyapihnya gitu. Jadi kan di rekomendasi WU kita 2 tahun atau lebih, sebenarnya kalau lebih itu juga enggak apa-apa Bunda, jadi enggak perlu ini aja, tetap semangat aja, coba terus lagi seperti itu. Jadi enggak perlu aduh aku udah 6 bulan telat gini-gini, enggak perlu seperti itu. Jadi dinikmati prosesnya karena qadarullah takdirnya mungkin waktu itu aku mau nyapih malah ada sakit, ujian sakit ya itu kita lalui. Kalau misalnya nanti ini selanjutnya ini anak itu berprogres lagi sampai ini bisa lebih perkembangannya sedikit aja dari anak itu apa ya, kalau 2 tahun 6 bulan kan udah ngobrolnya banyak ya Bunda ya. Iya. Nah ngobrol aja, banyakin ngobrol, terus dia ada konfirmasi positif kita puji, kita syukuri, itu disyukuri aja. Terus insya Allah Allah akan kasih tambah nikmat yang lebih banyak Bunda. Tetap semangat ya Bunda ya. Ngomong juga bisa. Nah itu saja ya Bunda. Saya terima kasih sekali Bunda-Bunda sudah mau mendengarkan curhatan juga nih obrolan kita di kelas ASI Menyusui yang kedua, menyapih dengan cinta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bunda.